hanya kekuasaan yang mampu mengabaikan human dignity. Hanya kekuasaan. Jadi yang mesti dilindungi siapa? Ya human dignity-nya dilindungi dari kekuasaan yang mampu untuk memporak-porandakan fasilitas yang diberikan oleh alam. Kekuasaan tertinggi siapa? Presiden. Jadi tidak mungkin kita ubah bahwa rakyat kecil itu akan menghina presiden. Secara logis gak mungkin. Karena rakyat itulah yang harusnya dilindungi dari potensi presiden untuk menghina human dignity itu. Sebelum saya pulang dari Makassar, saya diundang makan oleh komunitas itu. Makan ikan, kepala ikan. Mereka tanya ke saya, Pak enak gak kepala ikan? Saya bilang memang enak. Karena lebih enak kepala ikan dibanding kepala negara. Kena delik gak saya kalau begituan? Kan akan ditanya, Anda menghina kepala negara apa menghina kepala ikan? Jadi yang saya mau terangkan adalah kemampuan kita berpikir itu yang harus kita pelihara, kejujuran dalam berargumentasi. Sebuah perdebatan lama yang masih sangat relevan untuk disimak dan dicermati. Di momen ini Ferry Amsari mengemukakan pendapatnya tentang kebebasan berpendapat di dalam mengkritik pemerintah. Namun Albert Aries yang juga seorang praktisi hukum mempunyai pandangan yang berbeda, bahwa pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap pejabat negara itu masih ada. Maka atas hal inilah terjadilah pertarungan argumen yang sengit. Berikut ini. Pasal-pasal seperti ini sedang berupaya menutupi ruang-ruang demokrasi yang sebenarnya sedang bermasalah akhir-akhir ini. Oleh karena itu menurut saya ya presiden kebal kuping lah. Kalau tidak jadi Pak RT saja. Tidak berlebihan mungkin kalau saya sebut presiden itu adalah primus inter pares. The first among equal, artinya yang pertama dari sederajat. Itulah yang membedakan kenapa ada pasal juga penghinaan terhadap pejabat. Pasal 316 KUHP ini loh, legal reasoning yang harus ditangkap oleh seorang Bang Ferry Amsari. Nah itu yang mau saya sampaikan. Jadi kalau pasal 316 itu aja ada penghinaan terhadap pejabat, masa ya presiden tidak diberikan semacam pelindungan atas harkat dan martabat dirinya? Gitu. Baik, saya mau bantah Bang. Karena ada kekuasaan yang besar di dalam diri presiden, maka tidak boleh diberikan kemudian ruang, dipersenjatai dia untuk kemudian mempidanakan warga negaranya sendiri. Kalaulah presiden mempidanakan warga negara sendirinya, apa kata dunia? Oleh karena itu logika Albert yang perlu dijernihkan terkait kemudian kekuasaan presiden dan daulat publik. Jangan diceritakan publik perlu memahami. Tidak. Pemerintah yang harus memahami publik bahwa kami berhak mengkritik Anda kalau ketika Anda menjalankan negara penuh dengan kealpaan dan kesalahan. Saya rasa tidak demikian Bang Karni. Saya mau menanggapi boleh? Boleh. Ya. Logika yang disampaikan oleh Bang Ferry ini berarti mencampur adukan antara rumusan norma dengan masalah penegakan hukum. Itu yang saya tangkap tadi. Nah, tadi kenapa sih harus memang diatur perlakuan yang berbeda tadi? Karena memang gini, justru para mahasiswa, para aktivis harus bersyukur kalau ini tidak diatur sebagai delik aduan, maka konstruksinya sangat mungkin menjadi seperti praktek delik biasa yang dikhawatirkan Bang Ferry tadi. Itu logika yang menurut saya bisa dijelaskan dan diterima secara akal sehat. Itu Bang Karni. Bang Karni, sedikit saya mau mengatakan kalau sudah ada delik aduan di pasal lain terhadap setiap warga negara Indonesia, kenapa pula perlu pasal khusus presiden ini? Betul. Presiden kan juga warga negara Indonesia. Ya, jadi tapi Bang Ferry pasti tidak bisa membantah bahwa ada kenyataan, ada pasal 316 tentang penghinaan terhadap pejabat di KUHP yang sudah diuji di MK dan dinyatakan masih konstitusional oleh itulah pasal-pasal hasil dari Hindia Belanda itu. Oh bukan, pasal 316 itu ada di bab penghinaan yang menurut MK masih layak dipertahankan, tapi sifatnya delik aduan. Bukan, beda, inilah kesalahan. Jadi mohon maaf ya Bang Ferry, mungkin karena bidangnya hukum tata negara, saya dengan segala hormat bukan maksud membedakan antara hukum pidana dan hukum tata negara. Tapi begini, pasal Hadzai Artikelen itu yang Bang Ferry maksud adalah pasal 154 yang ada di bab jauh sebelum pasal 310. Jadi tolong ini semacam edukasi publik juga, itu peletakan bab dan pengaturan babnya salah.
yang Bang Ferry sampaikan. Berbeda jauh. Jadi saya mau tegaskan malam hari ini pasal 13 itu masih ada penghinaan terhadap pejabat. Mengapa kalau penghinaan terhadap pejabat ada, penghinaan terhadap presiden tidak boleh diatur oleh perumus RKUHP? Demikian Bang Ferry. Cukup. Kalau pohonnya sudah beracun, tidak perlu lagi buahnya itu ditunggu. Buahnya itu sudah pasti beracun. Jadi masalah intinya di pohon. Jadi tidak perlu kemudian buahnya dihapuskan gitu ya, pohonnya tetap ditumbuhkan, nggak mungkin begitu. Kedua saya mau merespon sebenarnya poin agamais dari Ustadz Pak Lukman. Buahnya itu pasal. Masa bilang RKUHP pohon beracun? Saya makanya nggak bisa begitu juga kan. Sebenarnya ada perspektif. Pak saya jelaskan tadi. Ini ada susu satu nampan, baik ini barang. Tapi kalau setetes racun masuk, rusak. Itu makna dari kalau saya justru perspektifnya perspektif makanya pohon. saya mau ceritakan teori hukumnya ke Pak Lukman. Gini, itu yang benar. Bang Albert tadi yang salah paham. Bukan Dia harus belajar lebih banyak bahwa di dalam hukum itu tidak ada jurusan. Saya siap belajar banyak dari Bang Ferry juga. Tapi begini. Kalau begitu dengarkan dulu. Saya interupsi. Menganalogikan RKUHP karena tidak mau mendengarkan. Setelah mendengarkan perdebatan sengit antara Ferry Amsari dan Albert Aries, Usman Hamid, seorang aktivis HAM pun angkat bicara. Usman Hamid mengatakan seorang presiden bukanlah seorang raja ataupun ratu. Presiden itu dipilih oleh rakyat, jadi dia wajib dikritik karena ia menerima mandat rakyat. Jadi di satu sisi menggunakan pasal kolonial dengan argumen kebangsaan, tapi tidak ada pasal-pasal yang menunjukkan sikap kebangsaan melawan kolonialisme itu. Makanya mahasiswa tetap mengatakan ini pasal kolonial. Tidak ada dekolonialisasi. Tidak ada demokratisasi. Kenapa tidak ada demokratisasi? Karena yang dikritik adalah seorang presiden, bukan seorang ratu. Bukan seorang raja. Kalau raja, ratu tidak dipilih. Kalau presiden dipilih. Karena itu wajib dikritik. Wajib dikerasi gitu. Kenapa? Karena ia bertanggung jawab atas pilihan rakyat untuk melaksanakan tugas. Jadi saya kira ada banyak konsep yang keliru dari Wamenkumham yang menurut saya lebih kental nuansa Maastad, negara kekuasaan, dan lebih mencerminkan perumusan itu karena pelaksanaan tugasnya sebagai petugas pemerintah. Setelah mendengar ulasan Usman Hamid, Albert Aries sepertinya sangat kontra dengan statement tersebut, dan berusaha membantahnya. Namun, di momen inilah Albert justru kewalahan meladeni argumentasi yang sangat tajam dari Usman Hamid, seorang aktivis HAM. Berikut ini. Saya perlu membela Pak Wamenkumham juga karena beliau senior saya. Artinya gini, yang dilindungi oleh hukum pidana itu adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Nah, kalau pasal 28J juga menegaskan, ini bukan hanya soal ICCPR yang kita sudah ratifikasi, tapi pasal 28J juga menyebutkan orang tuh dalam menjalankan haknya itu juga harus menghormati hak orang lain. Iya. Nah, oleh karena itulah ada pembedaan. Tadi makanya yang nggak pernah bisa dibantah oleh Bang Ferry, ternyata ada pasal penghinaan. Kalau saya nggak setuju, pejabat. Penghinaan terhadap pejabat juga nggak perlu menurut saya. Tapi itu bunyi putusan MK, Bang. Anda mengasumsikan bahwa kita seperti membela MK. Kita tidak membela MK. Betul. Kita membela kebebasan. Betul. Tapi itu bunyi putusan MK merupakan lembaga penafsir dan penjaga konstitusi kita. Untuk apa saya diundang ke sini kalau saya tidak dibolehkan untuk mengambil tafsir? Boleh, silakan mengeksaminasi putusan MK tersebut. Anda nggak bisa ukur penafsiran saya berdasarkan ukuran MK, nggak bisa. Tetapi begini, kalau mau melindungi reputasi itu, ya, itu harus dari hasutan kebencian berdasarkan etnis, agama, ras, atau hasutan yang mengajak orang untuk melakukan kekerasan. Jadi kalau tidak ada elemen kekerasannya, tidak bisa. Sama seperti ya misalnya percobaan pembunuhan presiden, belajar dari peristiwa Cikini. Itu memang harus dilarang. Karena ada kekerasannya, bukan karena penyerangan kehormatan presiden. Presiden itu tidak punya perasaan. Yang punya perasaan orangnya. Nah kalau orangnya memang yang mau dilindungi, ya Anda tadi sudah bilang kan, Klaagdelikten itu yang dirujuk oleh MK ketika itu, maksudnya MK adalah kalau sudah ada pasal delik aduan buat semua orang yang merasa dihina, nggak perlu ada pasal ini. Dan tiba saatnya kritik Rocky Gerung yang sangat pedas. Berikut ini. Albert, Arteria dan Pak Edi gitu. Mereka mewakili pikiran pemerintah, berupaya untuk meyakinkan pada kita pentingnya dan bermutunya KUHP itu, rancangan itu. Dan bahkan sebelum dia dinyatakan sebagai hukum positif, sudah dikasih predikat itu hukum yang paling mulia sebagai temuan peradaban terbaik. Jadi iklannya udah jalan sebelum barangnya ada itu. Kira-kira begitu. Enggak ada soal itu. Semua upaya untuk menerangkan itu di dalam logika namanya causa cognoscendi. Seluruh causa cognoscendi yang bagus tadi
dibatalkan oleh artikel Wakil Menteri. Namanya apa? Hukam. Wamen Hukam di Kompas tadi. Tadi siang saya makan bakso. Terus tukang bakso bilang begini. Tulisan dari Wamen itu, Pak Rocky, itu tulisan yang kurang ajar. Karena menghina orang yang punya intensi untuk mengkritik itu. Dia baca, tukang baksonya bilang gitu. Tulisan kurang ajar. Saya bilang enggak, itu bukan tulisan kurang ajar. Itu tulisan kurang otak. Yes. Karena dia tidak punya lagi kemampuan untuk membedakan causa cognoscendi dan causa essendi. Kan mau dikatakan bahwa ini harus benar. Karena kalau dia tidak benar artinya kalian itu nggak punya otak. Kan itu isi dari artikel Profesor siapa namanya itu? Jadi itu menunjukkan kegurubesaran dia tidak ditopang oleh otak yang besar. Karena menghina akhirnya. Itu dasarnya. Satu-satunya di negeri ini yang tidak boleh dihina adalah tukang bakso. Tapi udah dihina tukang bakso. Tukang bakso nggak tersinggung. Karena dia tahu bahwa yang dihina itu profesi dia sebagai tukang bakso. Bukan nama orang itu. Nah, ada tukang bakso yang laporin Ibu Mega. Mereka paham. Memang profesi kami terhina dibandingkan dengan profesi koruptor. Dia nggak tersinggung. Dia punya otak. Dia bisa bedain antara profesi dan disebut tadi dignity. Saya terangkan apa istilah dignity. Bahasa Inggrisnya self-respect. Pada siapa dignity itu ada? Pada manusia konkret. Sekarang berlaku prinsip. Bisa nggak dignity itu diabaikan? Hukum hak asasi bilang nggak bisa diabaikan karena dia melekat seumur hidup. Built-in di dalam dignity itu adalah segala macam hak yang diberikan oleh alam. Apalagi hak berpikir. Itu dasarnya. Tetapi dalam praktek dia bisa diabaikan. Oleh apa? Oleh kekuasaan. Hanya kekuasaan yang mampu mengabaikan human dignity. Hanya kekuasaan. Jadi yang mesti dilindungi siapa? Ya human dignity-nya dilindungi dari kekuasaan yang mampu untuk memporak-porandakan fasilitas yang diberikan oleh alam. Kekuasaan tertinggi siapa? Presiden. Jadi tidak mungkin kita ubah bahwa rakyat kecil itu akan menghina presiden. Nggak mungkin. Secara logis nggak mungkin. Karena rakyat itulah yang harusnya dilindungi dari potensi presiden untuk menghina human dignity. Berikan tanggapannya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika berkenan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Tambirangin Video.